Halo Sobat Siaga, selamat datang kembali di podcast Kopi Siaga. Saya Septi, yang akan menemani kembali Sobat Siaga dalam obrolan kali ini. Nah, untuk selama bertugas nih, pasti banyak pengalaman yang tidak terlupakan. Lalu dari situ berbagai kejadian yang pernah ditangani, operasi apa sih yang menurut Bapak paling menantang? Setiap kejadian tentunya punya ceritanya masing-masing ya. Banjir punya ceritanya, COVID punya ceritanya, longsor punya cerita, angin puting beliung pun juga, dan setiap kejadian atau bencana juga punya tantangannya masing-masing. Tapi memang kalau yang paling ya dan semoga tidak akan pernah terjadi, ya memang di mana kita di sebuah geografis yang sudah kita sama-sama tahu di antara kelengkapan yang potensi gempa dan juga bisa berpotensi tsunami. Ini tentunya sebuah hal yang atau tantangan yang paling luar biasa. Kalau dari yang sudah kita laksanakan selain tadi, tentunya yang paling sering kita jumpai yaitu di wilayah Cilacap bagian barat. Ini kan ada berpikir longsor. Memang kalau untuk longsor itu di pesisir ya, apalagi kalau di geologi, tanah itu sudah tidak, sehingga kita harus berpikir keras upayakan agar korban ini bisa memperoleh penghidupan yang lain. Kita dasar yaitu bahwa targetnya apabila mereka mulai menempati lokasi yang aman, membahayakan, khususnya menjadi fasilitas hunian, penghidupan yang layak, usia, seperti tempat sementara tadi, dan ini proses yang tidak cepat. Beda dengan banjir. Begitu banjir, diungsikan, turun, aman, mereka bisa kembali lagi, dan kita tinggal eh, terus sampai dengan kondisi mereka ini belum kebutuhan dasar dan lain itu mbak. Nah, apakah ada pengalaman yang paling menguji mental maupun fisik tim saat berada di lokasi kejadian? Uji mental kita itu salah satunya apabila terjadi bencana banjir, kemudian sudah ditemukan. Terakhir kemarin kita waktu di kejadian tanah longsor desa Majedang, sama dengan operasi dinyatakan selesai, masih ada kalau nggak salah dua ini yang memang akhirnya harus kita mintakan persetujuan keluarga karena memang upaya maksimal ditempuh sehingga korban ini nggak jadi. Jujur kami sebenarnya berat juga, tapi mau tidak mau kali ini memang harus bersolusi akhir. Ya seperti halnya ini kita main bola ya, bertanding 90 menit tidak selesai, perpanjangan waktu,
sepanjang waktu juga masih berimbang, maka tak penalti ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu yang paling menantang apabila sudah tahu, sudah diidentifikasi ada korban tapi kita nggak mampu mengevakuasi, jadi transformasi. Iya, lalu bagaimana sih cara menjaga semangat personil ketika harus terus bekerja berjam-jam maupun berhari-hari di lokasi bencana tersebut? Ya, sebenarnya teman-teman di lapangan ini nggak ada tuntutan yang di lapangan kita yang sudah prioritas. Prioritas kita di lapangan tidak seperti ini juga kita membutuhkan alat. Tapi memang dari pengalaman saya juga pada saat kita melakukan persiapan, suasana gotong royongan ini memang menjadi kekuatan tersendiri ya, bahwa semangat mengabdi melayani masyarakat yang terkena musibah atau bencana ini memang menjadi motivasi yang mungkin sudah dikatakan beberapa ya, bahwa ini adalah bagian aja bagian dari kemanusiaan. Yang berikutnya mungkin kita sebagai pimpinan, di atas kita juga ada pimpinan lagi. Kehadiran pimpinan ini memang bisa menjadi motivasi tambahan juga, amunisi kekuatan bahwa supaya penanggulangan bencana ini memang dilakukan oleh semua tanpa melihat status jabatan. Jabatannya hanya sebagai berkomando, tapi di sana kita harus sama-sama kotor, sama-sama berkeringat, pokoknya bahu membahu. Iya, sama-sama berjuang ya Pak. Iya, nanti kalau Bumeh pejabat terus di sana isi bencana bersih gitu ya, nggak mau kotor. Lalu apa sih hal yang paling dibutuhkan petugas dari masyarakat ketika proses evakuasi sedang berlangsung? Ya, jadi memang seperti yang tadi kita sampaikan ada tantangan-tantangan yang mana kadang kita menemukan sebuah dilema bahwa pada saat kita mengarahkan serta mengungsi menuju ke titik aman, ternyata masyarakat juga ada yang nah, kalau mereka sudah untuk berdatang tidak mau mengungsi, ya, kan kita harus sabar, ayo, kemudian memberikan pemahaman yang mereka mengungsi, sehingga saya sangat berharap memang misalkan bisa yang melihat podcast ini mungkin bisa mengedukasi, wah yakinlah dengan SOP petugas di lapangan. Sehingga pada saat petugas memberikan informasi adanya ancaman dan mengharuskan masyarakat mengungsi, sebaiknya diikuti. Kenapa? Proses mengevakuasi ini kan pasti biasanya ada yang kemudian proses evakuasi biasanya kita arahkan ke titik pengungsian yang untuk apa? Untuk memudahkan proses pendistribusian kebutuhan dasar. Sehingga kalau ada yang mengungsi di tempat yang tidak ditentukan atau bahkan tidak mau mengungsi dengan tetap tinggal di lokasi yang rawan tadi, sehingga kadang proses pendistribusian kebutuhan dasar ini terkendala. Terkadang ada akhirnya suara bahwa penanganan bencana belum maksimal karena banyak fungsi yang belum dicukupi kebutuhan dasarnya. Padahal bisa jadi loh ya. Selain mungkin kalau terkadang
Bisa jadi karena memang dia tidak terdetek kemana gitu. Kan kita sudah memberikan tenda pengungsi untuk ditempati sementara biar semua bantuan tersentral sudah dikontrol, mau ada yang sakit juga di situ sudah ada tim medis. Apabila ada kekurangan apa-apa juga di situ sudah ada personil yang memantau. Nah, kalau mereka tinggal tanpa sepengetahuan atau tetap di lokasi bencana, ini yang menjadi salah tersendiri. Bisa diambil contoh dari letusan Gunung Merapi pada tahun 2006 sama 2010 ya Pak, yang gede itu. Nah kan ada tuh beberapa orang yang emang nggak mau dievakuasi ya, dan mereka tuh malah masuk bunker dan mereka tuh berpikir kalau di situ tuh aman. Iya, padahal mereka tuh nggak tahu sebenarnya ada lava magma yang turun dan mereka ya pasti akan gosong gitu. Dan menurut Bapak bagaimana dengan Itu amanat yang memang kita kami simulasi anak bisa dan sipil tapi ya tapi pengalaman tapi juga fungsi dari teman yang mengenai saat evakuasi ini ya itulah sudah disediakan ada dihimbau dan mereka tinggal naik kemudian untuk di relokasi ke titik yang lebih aman tapi ternyata ada yang lebih memilih ini mungkin dalam pemahaman mereka dulu aman ya tapi yang mereka lupa pemerintah tim itu melaksanakan himbauan itu berdasarkan sebuah namanya verifikasi silang non situ sudah juga menggunakan tinggi yang pasti itu sudah memenuhi tim. Jadi memang kami sangat mengimbau benar apapun jenis bencananya bila dalam sebuah kegiatan darurat dan himbauan mengungsi sebaiknya memang ikuti arahan. Baik Bapak, selain personil, keberhasilan operasi juga ditentukan oleh logistik ya. Eh, seberapa penting sih kesiapan logistik dalam penanganan keadaan darurat? Logistik itu adalah senjata yang tidak kalah penting dengan tadi proses kesempatan di kesempatan pertama ya saat awal bencana. Karena begitu fix ada pengungsi, maka tidak lain dan tidak bukan yang akan kita mainkan adalah logistik, baik logistik ringan maupun logistik luar rumah. Logistik dan makanan salah satu di antaranya tentu yang berkaitan dengan masalah eh, makan untuk kesinambungan hidup berikutnya. Non perkawinan seperti sandang, obat-obatan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih BPBD memastikan kebutuhan pengungsi dapat terpenuhi dengan cepat? Kuncinya tadi pada saat proses tadi, makanya memang di dalam form bahwa bencana ini berdampak berapa luas, meliputi berapa RT RW desa. Di dalam RT RW desa atau kecamatan dan seterusnya itu ada berapa kepala keluarga. Di dalam kepala keluarga itu ada berapa jiwanya. Di dalam jiwa itu ada yang kategori jenis kelamin perempuan laki-lakinya berapa. Laki-laki berdasarkan umur, perempuan berdasarkan umur. Ini juga menjadi dasar timbangan untuk optimalisasi bantuan. Contoh nih, kalau kita tidak punya data opsi berdasarkan umur, kita nggak tahu apa sih balitanya. Kalau kita tahu di situ ada balita, berarti bantuannya putus susulan, bubur bayi ya. Kemudian kita nggak tahu di situ ada data lansia. Apa sih yang harus lepas
apa yang untuk lansia atau mungkin eh, nantinya di situ juga berapa sih yang kategori anak masih sekolah, bisa jadi kita akan memberikan bantuan perangkat alat sekolah, berdana sekolah, dan kebutuhan sekolah. Kemudian yang mungkin punya penyakit bawaan, mungkin penyakit kronis, sehingga kita akan berkomunikasi dengan tim kesehatan ini mendapat bantuan khusus. Jangan sampai mendapat perlakuan yang sama untuk eh, korban bencana ini. Itu malah bisa berdampak karena kita tidak tahu dia punya penyakit seperti itu. Lalu apa sih tantangan terbesar dalam distribusi bantuan ketika akses menuju lokasi itu terdampak terputus? Ya, itu tadi bahwa itu juga pernah dialami kesulitan mengakses lokasi bencana sehingga terkadang memang proses pendistribusian bantuan menjadi sedikit terhambat. Itu seperti tema yang tadi kita sampaikan di awal, pentingnya kita membangun komunikasi bisa pemerintah. Yes. Kalau komunikasi ini sudah terjalin, tinggal nanti menyelesaikan kondisi pertama masalah ini jadi dua atau cukup di saat sesuai dengan kondisi di mana warga mungkin mudah, jadi ini adalah saat ini istilah selalu kondisi dengan segi Seperti itu ya. Jadi harus itu dulu sebelum kita berangkat. Harus tahu dulu nih. Ini. Lalu untuk yang terakhir nih, saya ingin menanyakan hal-hal yang sifatnya refleksi. Refleksi. refleksi, artinya kondisi masa lalu ya. Ya, ya. Mengevaluasi kejadian sebelumnya itu gimana? Ini pertanyaan refleksi yang ini tuh aja sih. Menurut Bapak, apa sih kesalahan masyarakat yang paling sering menghambat proses penanganan darurat? Wah, akan di SUP fungsi ya. Itu salah satu kali saya kami di lapangan. Nah, dalam tugas kami itu yang sama-sama ini ada kemudian terkadang masih banyak saudara-saudara kita yang mengirim berita-berita hoax. Contoh seperti adanya kemudian seliweran di media sosial bahwa ada laut yang sudah surut. Hal itu laut di tempat lain atau memang kondisi surut, tapi langsung di frame bahwa ini potensi tsunami. Ini juga pernah terjadi. Sehingga hal yang kayak ini sangat menghimbau semoga orang kita lebih dewasa dan yang sudah untuk bercandaan seperti itu. Kemudian nah, rasa toleransi di lokasi bencana ini juga menjadi penting bahwa pada saat kita di lokasi bencana, ya pengambilan dokumentasi ini bisa mempertimbangkan aspek-aspek psikologis korban. Kita kadang-kadang pernah lihat ya di TV mengambil dokumentasi mungkin untuk konten atau untuk bahan lah, sehingga
terkesan ini bukannya menolong, malah hanya hadir, tapi untuk mengonten. Ini kan kadang-kadang dilihat dari jauh di sana kan nggak elok ya. Kita bangsa Indonesia yang memang dikenal sebagai bangsa yang ya sosial, mungkin seperti itulah. Baik Sobat Siaga, tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Dari obrolan bersama Bapak Supriyadi, kita jadi tahu bahwa di balik setiap penanganan bencana ada kerja keras, koordinasi, dan pengabdian luar biasa dari tim BPBD Kabupaten Cilacap. Semoga setelah mendengarkan episode ini, kita semua semakin sadar bahwa kesiapsiagaan dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga. Karena bencana memang tidak bisa diprediksi, tetapi kita bisa mempersiapkan diri menghadapinya. Terima kasih banyak kepada Bapak Supriyadi yang telah berbagi ilmu dan pengalaman. Terima kasih juga untuk Sobat Siaga yang sudah setia mendengarkan. Saya Septi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Kopi Siaga berikutnya. Tetap waspada, tetap siap siaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.